Hai, kenalin nama aku Cita Dara Sabila, aku dari kelas 12 IPA 6. Dan ya, benar sekali, yang lagi tersenyum kepada kalian itu adalah aku. Hari ini aku mau membahas tentang metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Yang pertama kita bahas dulu tentang metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme tersebut akan dipengaruhi oleh protein khusus yang disebut dengan enzim. Enzim adalah senyawa kimia khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Struktur enzim ada dua komponen. Yang pertama itu gugus protein, yang kedua adalah gugus non-protein. Gugus non-protein ini itu ada dua guys. Yang pertama dari ion anorganik yang disebut dengan kofaktor. Yang kedua itu dari senyawa organik kompleks yang disebut dengan koenzim. Enzim memiliki sifat-sifat loh guys. Yang pertama dia berupa protein, yang kedua dia sebagai katalisator, ketiga tidak menentukan arah reaksi, yang keempat dia bekerja dengan sangat spesifik loh, yang kelima dia bekerja bolak-balik, dan terakhir dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya adalah cara kerja enzim. Cara kerja enzim itu ada dua cara guys. Yang pertama itu ada lock and key, kunci dengan anak kunci. Nah, yang menjadi kuncinya itu adalah sisi aktif enzim. Yang menjadi anak kuncinya itu adalah substrat. Bisa dilihat dari gambar yang udah aku cantumkan ya guys. Yang kedua itu ada induksi fit. Nah, setiap molekul substrat memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Jadi, kalau substrat yang masuk ke dalam sisi aktif enzim akan terbentuk kompleks enzim substrat yang pas. Bisa dilihat pada gambar yang sudah aku cantumkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu ada suhu, ada derajat keasaman, ada inhibitor, ada aktivator, ada konsentrasi enzim, ada konsentrasi substrat, dan zat hasil atau disebut dengan produk. Nah, yang pembahasan kedua ini adalah katabolisme karbohidrat. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme karbohidrat adalah proses penguraian karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP nih guys. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme itu dibagi menjadi dua. Ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, kita kupas satu-satu ya guys. Aku mau bahas dulu tentang respirasi aerob, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas untuk menghasilkan energi. Tahapannya ada 4 guys. Ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, yang pertama ini aku mau bahas dulu tentang glikolisis. Wah, glikolisis ini terjadi di mana ya? Rupanya glikolisis ini tuh terjadi di sitoplasma guys. Nah, ini adalah tahapan dari glikolisis. Nah, hasil dari tahapan ini adalah 2 NHDH, 2 asam pirufat, dan 2 molekul ATP. Nah, yang kedua itu adalah dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini guys, ternyata dia terjadinya itu di matriks mitokondria guys. Nah, ini adalah tahapan dari dekarboksilasi oksidatif. Dari tahapan ini menghasilkan hasil akhirnya itu adalah 2 NHDH dan 2 asetil-CoA. Yang ketiga itu adalah siklus Krebs. Siklus Krebs ini tuh sama guys, dia itu terjadinya itu di matriks mitokondria. Nah, ini adalah tahapan dari siklus Krebs. Dari tahapan siklus Krebs ini menghasilkan hasil akhirnya itu adalah 6 NHDH, 2 FADH2, 4 CO2, dan 2 ATP nih guys. Yang terakhir adalah transport elektron. Transport elektron ini terjadi pada kristal. Nah, ini adalah tahapannya. Pada tahapan transport elektron, dia hanya menghasilkan H2O guys. Nah, jumlah ATP pada respirasi aerob itu ada 38, 4 secara langsung dan 34 secara tidak langsung. Yang kedua kita akan bahas tentang respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Dan respirasi aerob ini juga disebut dengan fermentasi loh guys. Fermentasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fermentasi alkohol. Dari tahapan ini dihasilkan 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP guys. Yang kedua ada fermentasi asam laktat. Hasil akhir dari tahapan ini adalah 2 asam laktat dan 2 ATP nih guys. Pembahasan terakhir kita adalah anabolisme, penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contohnya itu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses perubahan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik dengan bantuan cahaya. Reaksinya adalah 6 CO2 tambah 6 H2O direaksikan menjadi C6H12O6 tambah 6 O2. Nah, fotosintesis ini terjadi di kloroplas. Ada 2 tahap, yaitu reaksi terang dan gelap. Reaksi terang terjadi pada tikaloid dan reaksi gelap terjadi pada stroma nih guys. Nah, kita mau bahas dulu yang reaksi terang ya. Reaksi terang atau non-siklik itu ini tahapannya
Nah, pada reaksi non-siklik ini adalah pembentukan ATP dan NADPH nih guys. Nah, yang kedua itu adalah reaksi siklik. Nah, pada tahapan ini, dia itu menambah pasokan ATP dan tidak memproduksi NADPH. Yang kedua itu ada reaksi gelap, yaitu reaksi yang berlangsung pada stroma dan tidak memerlukan cahaya matahari loh. Dia itu terjadi pada siklus Kelvin. Nah, hasil akhirnya itu adalah gliseraldehida 3 fosfat atau gula beratom 3, lalu ada ADP dan ada NADP+. Dan terakhir itu adalah faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama itu ada intensitas cahaya, ada gelombang cahaya, ada konsentrasi CO2, ion anorganik, dan zat inhibitor. Terima kasih sudah melihat video aku. See you later. See you next time. Bye-bye.